Assalamualaikum pemirsa. Untuk kalian yang sedang cari mobil Pajero Sport, kebetulan di garasi saya ada Pajero Sport. Mobil ini saya dapatnya murah ya, jadi masih bisa saya jual di bawah pasar. Untuk kalian yang ingin tahu ini kondisinya seperti apa, harga pasar saat ini berapa, akan saya jual berapa, simak video saya sampai akhir. Sebelumnya untuk kalian sedang cari mobil Pajero Sport, emang mobil Pajero Sport yang paling murah ya, yang ini ya, bukan hanya mobil ini maksudnya. Oh, ini kan mobil Pajero Sport tahun 2009 ya. 2009 itu kan keluaran pertama. Terus ini tipenya Exit ya. Tipe Exit itu kan lebih murah daripada yang tipe Dakar ya. Walaupun kadang untuk mobil itu belum tentu ya. Tahun yang lebih tua itu lebih murah daripada yang lebih muda. Kalau jaraknya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa juga kalau kondisi harganya bisa lebih mahal yang tua ya kan, karena tergantung kondisi ya. Jadi mobil bekas itu kalian lihatnya kondisi ya, beda sama mobil baru ya, pakainya tipe dan lain sebagainya. Oke, mobil ini kenapa termasuk pilihan Pajero yang paling murah ya? Pasti karena keluaran pertama dan tipenya Exit ya. Kalau kalian cari mobil Pajero Sport yang budgetnya agak miring ya, keluaran pertama tipe Exit ya. Kebetulan saya juga dapatnya ini juga murah, dan saya juga insya Allah akan saya jual di bawah pasar ya, karena dapatnya juga murah. Sebelum masuk ke harga, biasanya saya sih lihatnya eksteriornya dulu ya. Kalau mobil bensin, nah ini diesel ya. Diesel itu biasanya orang itu ketika ngecek mobil diesel itu selalu diutamakan mesinnya ya. Mesinnya seperti apa ya kondisinya. Nah, berarti kita ke mesin dulu aja ya. Kita lihat ngopes, kap mesinnya lupa. Kap mesinnya lumayan berat, nggak ada hidroliknya lagi nih Pajero ya. Jadi kalau ya sini aja dulu. Ini ya, nggak kelihatan ya, tak deketin aja. Nah ini kok susah gitu. Nah, bentar, tak gas juga ya. Udah ya, kalau dipstick ya, bentar tak matiin aja, berisik, diesel berisik. Kalau dipstick ini ya itu kan ringan ya, biasanya ngecek dipstick ya ringan apa enggaknya. Kalau yang ini kan kelihatan, kalau ngopos sudah kelihatan banget kalau di situ ya. Kadang orang nggak enak ngeceknya dipstick gitu kan. Pokoknya intinya, sebentar tak taruh sini kameranya, nggak ada kameramen. Intinya mobil ini mesinnya nggak ngopos ya, mesinnya nggak ngopos. Kalau oli sudah baru saya ganti ya, pakai yang sesuai spek ya Mitsubishi, sama filternya juga ya, nggak cuma olinya ya. Kalau pedagang kadang yang penting oli ya, bebas lah, murah, filternya gak usah ya kan. Tapi ini sudah saya ganti oli sesuai spek, sama filternya sudah saya ganti. Yang belum filter solar ya, filter solar udah saya belikan, mau saya ganti nanti insya Allah saya bikin videonya filter solar penggantiannya, karena gampang sih sebenarnya ganti sendiri. Sebenarnya nggak perlu ganti, nggak apa-apa ya kan, cuman kan saya nggak tahu tuh rekod sebelumnya dia ngisinya apa ya. Kalau ngisi solar kan pasti udah kotor toh, harus kita ganti. Tapi kalau sebelumnya ngisinya Pertamina Dex sebenarnya masih nggak masalah. Kalau saya sih dari kemarin emang ngisi Pertamina Dex terus. Kenapa ya, saya jaga juga untuk walaupun mobil itu jual beli, ketika nanti pembeli beli, saya tunjukkan nih loh, saya ngisinya sesuai spek seperti ini. Kalau kamu mau lanjut solar silahkan, nanti saya kasih tahu caranya seperti ini. Misalkan ada mobil yang isinya kayak kemarin Mercy, isinya saya kadang Pertamax turbo ya kan. Kalau orang mau ngasih Pertalite silahkan, tapi ketika waktu di saya, insya Allah masih saya rawat sesuai dengan speknya. Dan mobil ini untuk aki kayak nggak masalah, tapi ini kaki basah ya. Kalau orang yang
paham mesin biasanya kaki basah nggak masalah karena lebih enak perawatannya dan nggak menakutkan ketika mogok nggak langsung pet gitu kan. Tapi kalau yang kalian nggak bisa ngecekin air aki itu ya pakai aki kering aja. Insya Allah untuk di sektor mesin, baik itu mesin, nampung radiator, apa ini kompresor AC ya kan, minyak rem juga masih bagus, transmisi juga masih minyak apa olinya masih bagus, nggak bau gosong juga. Mobil ini kan servis record Mitsubishi ya. Ini general check up terakhir ya. Itu KM 192.000 ya. Untuk kalian yang takut beli mobil tua, udah tua ini sudah general check up ya. 192.000 itu yang terakhir, yang sebelumnya itu 166.000. Jadi kayaknya berkala perawatannya. Jadi ketika saya naikin pun ini masih enak ya, untuk kaki-kaki dan lain sebagainya itu nggak ada masalah karena mungkin ya ada rusak dikit diperbaiki ya. Tapi kalau di KM seperti itu untuk mobil yang tua seperti ini jadi sudah agak lega ya, nggak begitu menakutkan karena untuk mobil yang tua nggak perawatan resmi ya pasti orang nggak dirasakan, wah nggak apa-apa pakai aja ini ya, ganti nanti aja ya kan, akhirnya jual aja gitu kan. Nah jadi ini insya Allah masih lebih aman lah mobilnya. Nah, tapi loh KM-nya tinggi banget Mas ya. Kalau tahun 2009 mobil diesel kebanyakan KM-nya tinggi ya. Nggak tahu juga ya kalau KM rendah mungkin ada banyak juga. Tapi ya kalau putaran juga ada banyak ya. Jadi kalau ini emang tinggi tapi rekod jadi emang asli. Jadi nggak putaran KM-nya. Ya masa di putaran tinggi ya. Tapi itu sebenarnya masih wajar karena ini mobil tahun 2009 ya. Karena ini tahun 2022 ya kan, berapa 13 tahun. Ya, kalau 200.000 aja dibagi 10 tahun aja ya 20.000 kilometer per tahun. Itu masih wajar. Kenapa? Untuk mobil yang standar itu paling enggak itu setahun itu 25.000 kilometer ya. Ini 20.000 kilometer untuk mobil diesel itu ya termasuk sebenarnya enggak begitu ini ya. Enggak begitu orang mobil sering pakai, enggak, termasuk masih wajar dan jarang pakai sebenarnya kayak gitu. Jadi di luar sana masih banyak orang yang mencari mobil berdasarkan kilometer terlebih dahulu ya, tapi kadang ya ada tepatnya tapi ada enggak juga. Kalau mobil sudah tua pasti kilometernya tinggi juga. Kalau cari kilometer rendah, saya banyak juga teman yang koleksi mobil kilometernya, ada mobil yang jarang dipakai, misalnya punya mobil dua ya jarang dipakai, itu kilometernya rendah ya kan. Kilometer kamu baru segini, kamu nggak ganti-ganti oli? Iya udah 2 tahun nggak kayak ganti oli, bangga dia 2 tahun nggak ganti oli. Ya kalau 2 tahun nggak diganti oli ya olinya sudah nggak layak ya, paling nggak itu kan 6 bulan maksimal atau 10.000 kilometer ya kan. Kalau walaupun kilometernya nggak tercapai tapi kalau oli ya tetap harusnya diganti, dan mobil ketika nggak jalan juga kan nggak bagus ya, masalah. Jadi kalau mobil bekas itu saya lebih suka itu yang wajar aja, jadi nggak terlalu rendah dan nggak terlalu tinggi. Jadi untuk pemakaian per tahun atau itu wajar lah, mobil itu tetap jalan, nggak dongkrok di rumah, dan mobil itu tetap nggak terlalu kerja payah juga ya, intinya gitu. Jadi untuk secara kilometer ini masih wajar ya, untuk di tahun 2009. Nah itu tadi dari mesin ya. Jadi di sini enak nih sunyi. Jadi ketika mau dengerin suara-suara aneh masih ketahuan di sini ya. Kalau di jalan raya kalian ngecek mobil itu nggak kedengeran nanti ya, karena kelihatannya halus mesinnya ya karena berisik di sana. Nah, ini untuk eksteriornya ya, bodinya ini kondisi mobil belum saya cuci ya. Jadi masih apa adanya. Ya saya liatin kalau sekilas sih masih bagus semua ya. Masih nggak ada PR lah, mesti nggak ada yang bocel atau penyok gitu kan. Untuk kondisi ban banyak ini pakainya Bridgestone ya, tahu sendiri ya, udah enak ya, jadi nggak bunyi-bunyi, nyaman empuk juga kalau Bridgestone. Terus tahunnya nih kelihatan, tahun pembuatannya 2021 ya, jadi ini bukan ban expired. Bannya jelas masih tebal ya, cuman kalau tebal aja nggak cukup. Kalau ban tebal tapi usianya 5 tahun lebih ya sama aja udah keras, dan ya udah nggak inilah, udah expired itu nggak masuk ya. Terus kolong-kolong juga nggak ada karat ya, masih rapi ya, cuman ini kotor aja ya, ini kotor cuman nggak begitu kelihatan kotor ya, tapi kotor banget nih ya. Nah kotor ya, kotor. Ini bawah masih ada ininya ya. Kalau ini itu mahal tuh, bawah itu 5 juta itu yang buat pijakan kaki itu apalah, kalau mobil tinggi itu butuh itu, kalau enggak ya kurang bisa lah naiknya susah. Kalau untuk saya yang ya tingginya kurang ya, untuk spion juga nggak ada gores-gores ya, masih bagus ya, itu kelihatan saya
Terus untuk ban belakang ya juga masih bagus, sama mereknya Bridgestone. Semua 4 rodanya masih bagus semua ya. Terus ini tipe exit udah ada ini apa atasnya roof rail ya. Terus spoiler belakang, jadi nggak lucu ya, kadang kadang kelihatan gundul ya, lucu kalau nggak ada itunya. Terus masih bening semua, lampu juga nggak ada yang pecah tuh ya. Terus ini lampu juga masih bagus, ini ban serepnya juga masih bagus tuh ya, bawah-bawah kolong-kolong nggak ada karat. Nah, ini knalpot juga biasa, nggak ada karat dan nggak terlalu yang hitam pekat itu enggak. Jadi insya Allah untuk bodi masih bagus lah walaupun kotor. Nah, nih ya, kolong-kolongnya, bawahnya oh ya bagus semua kalau bodi eksterior. Cuman mobil ini yang sini sudah repair kayaknya, mana ya, ini ada cuilan nih. Nah, ini ada cuilan, ini ada cuilan. Nah, kalau dari kap mesin kayak sudah di repair, karena ini kayaknya pernah kena sini. Nah, cuman untuk tulangan sama chassis aman ya, tulangan sama chassis aman tuh. Lampunya masih bening juga, yang ini agak besem. Kayaknya sih ini gantian ini yang lampu yang ini, cuman standar Mitsubishi Ori ya. Bawahnya tuh antena kayak gini juga biarnya pada patah, udah tua, ini masih bagus. Untuk saya itu kalau mobil tua itu sepet wajar ya, yang penting rapi ya, garapannya yang penting bagus gitu ya. Cuman kalau untuk apa, untuk pembelikan macam-macam ya, jadi saya mau ukur nih ketebalan catnya ya. Kalau saya ngomong aja kan nanti kan susah ya, pakai alat aja biar biar tahu ya. Ini sebentar tak kasih milimeter. Sini masih ori ya, 0,16. Bentar, 0,25. Denger ya suara saya ya, 0,15, 0,12 pintu ya, pintu 0,27 pintu depan, 0,20 fender depan, 0,26. Ini kap mesin yang paling ujung nih, yang dekat bocelan, 0,31. Mana ya lagi ya yang kelihatannya mencurigakan, ujung sini ya yang di pas bukaan kap mesin, 0,94. Bocel sini nih, bocel juga, 0,30 fender depan, 0,13 ujung aja biasanya yang kena itu ya ujung, 0,24 mm ya. Pintu mana yang resiko sini ya, 0,46, tapi ini ada debunya, jadi mungkin ada agak nebel dikit, harusnya tak bersihin dulu. 0,19 ya, dibersihin dulu agak tipis. Terus mana nih sini ya, kalau kena kan kecelakaan yang sini, nak bersihin dulu. 0,33 pintu, ini plastik, ini nggak bisa nih, ini ketutup sini. Nah, 1,13 mungkin ini pernah kena sini ya. Nah, karena ini tutupin ini, cobalah saya lihat karetnya aman, tapi kok sini nggak kena, tulangannya sebelah sini tadi. Untuk interior kita lihat ya, yang belakang ya, ini masih bagus ya, ini juga nggak kempet, masih bagus. Apa ini, kulitnya nggak pecah-pecah, berat banget ini jarang dipakai nih. Nah, ini jarang dikeluarin, ini jarang, berat ini, masih seret. Terus itu jok belakang ya, AC belakang itu juga masih fungsi ya, masih bisa AC belakang. Terus ini karpet ya, masih ada ya orinya ya, orinya. Lampu ini masih nyala. Pintunya gimana ini, pintunya nggak masalah, masih
masih rapi tuh, over fendernya kan masang nyamplok di situ. Ini juga penumpang sini masih bagus, ini karpetnya masih ada, joknya nggak sobek, nggak ini bagus, dashboard ya masih bagus juga. Head unit sudah gantian ya, yang aslinya nggak gitu kan, radio biasa. Terus yang kita masuk pengemudi aja wes, biasanya kan pengemudi paling ini ya, paling aus ya. Pengemudi masih bagus semua, ini setirnya masih bagus tapi retriman. Masih bagus tapi ini retriman nih, gantian nih, apa kulitnya dikletek ganti mungkin, tapi nggak apa-apa kalau menurut saya, nggak masalah, malah enak ya. Kalau dashboard ya nggak pecah-pecah sih, nggak, masih komplit semua, bagus. Karpet juga masih pakai Pajero Sport. Ini lah, ini patah ini nggak ada nih, ini patah ini. Itu patahannya di mana ya, kemarin aku nemu patahnya, nggak taruh sini kok, ada. Nanti tak beliin di online apa tak sambung belum tahu saya. Yang penting kondisinya seperti ini saya tunjukkan apa adanya ya. Untuk apa ini, kita masuk aja, lihat ini ya. Kita nyalain aja, indikator itu nyala semua ya, untuk pemantik apa, terus untuk airbag, untuk itu semua nyala semua lah indikatornya ya. Terus kita startup ya. Nah itu RPM ya. Nah menurut saya sih agak rendah dikit tapi masih wajar lah itunya. Tak nyalain, oh iya nyalain ya. Kelihatan nanti nggak ada nyalain. Kilometernya ini, yang ini trip, mana tripnya, tak nolin ya, sudah jelas 218. Ini miring, airbag masih ya, ini ya airbag masih, situ juga airbagnya masih ada. Kita ke AC ya, kita AC nyalain ya, nyalain AC, suhunya ini 20-25, berarti ini tengah-tengah lah ya. Mana ya, AC ini sudah saya ukur ya, ini masih bagus. Saya sering kayak gini ngerasain sama kalian, AC-nya gini ya, dingin ya di sini, tapi kan kalian nggak bisa ngerasain ya. Jadi ya akhirnya saya beli alat ngukur AC biar apa, bisa dirasakan juga. Bisa terukur. Kalau saya ngomong kayak gini kan susah ya, orang bisa percaya bisa enggak ya kan. Nah seperti itu. Jadi untuk AC saya seringnya pakai kayak gini ya. Jadi kalian nggak bisa ngerasain, saya cuma ngomongnya percaya aja lah ya gitu. Tapi saya sekarang pakai alat ukur, kenapa? Biar kalian bisa ngerasain juga, dari situ kan ada angkanya toh. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya. Daripada saya cuma ngomong aja, ada yang percaya ada yang enggak ya. Seperti itu untuk AC. Untuk kaki-kaki mobil ini masih enak lah ya, masih enak kaki-kakinya. Jadi untuk setirnya pun masih enak kok, masih standarnya Pajero lah. Kalau Pajero itu emang karakternya emang agak berat, tapi ya ini masih standarnya seperti itu, masih wajar lah. Terus untuk apalagi nih, ya ini head unit yang kurang wajar, ini susah ini. Oh nyala, nyala, cuman nanti ngecilin ngerasin, nah itu kan, nah harus tak pencet ini. Terus screennya juga masih lah, cuman kadang gampang kadang susah nih. Coba nih, nggak connect tapi nah connect. Nah harus nunggu, nah seperti itu ya, tapi masih lah. Yang penting suaranya bunyi ya. Twitter sini ya, ada di pintu situ, ada juga itu Twitter ya. Speaker ya pasti bawah lah sama belakang ya. Oh ya, untuk transmisi ya, transmisi ini masih halus kok nih, nggak jeduk nih. Pokoknya transmisi masih enak lah. Ini triptoniknya juga masih bisa ya kan, cuman nggak ada pedal shift ya, karena bukan yang Dakar ya. Jadi pakai triptonik ke sini, tapi ya paling jarang pakai juga ya. Kecuali turunan kadang yang pakai ya, pakai, kalau enggak biasanya. Ya intinya transmisi masih wajar lah untuk mobil tahun segitu, dan masih enak juga. Terus apa lagi ya minusnya ya? Oh ya, pajaknya telat 2 bulan ya. Oktober, November, Desember ya, 2 bulan mau 3 bulan ya, telat 1 minggu sama aja lah ya. Sama 2 bulan 1 minggu 1 bulan itu sama aja, yang penting telat ya, pajaknya telat. Ini foto STNK-nya. Terus apalagi minusnya ya, ini lampu kabin ini mati. Ini yang tengah ya, yang depan ini nyala, 1, 2 nyala, 3 nyala dan normal semua ya. Pintu dibuka juga normal, belakang juga ada. Ini yang tengah ini mau saya ganti bolamnya dalamnya, udah beli sih, aku tinggal pasang aja. Sama kayak yang filter solar tadi, saya udah beli tinggal pasang. Apalagi ya, itu ya. Untuk harga pasar mobil ini di tahun baru ini ya,
dari 2002 mau 2023 saat ini di pasaran luar itu ditawarkan di angka 200 jutaan ya. 200 jutaan itu bisa 200 lebih, 200 kurang juga, tapi ada yang 200 kurang itu harga kredit, ada harga cashnya 200 lebih ya, rata-rata seperti itu. Kalau kalian pengen ngecek itu kalian buka aja situs jual beli apa OLX atau apalah, paling gampang itu OLX lah. OLX buka itu ada mobil yang dijual, cari yang paling murah kamu telepon, atau yang cari yang sedengan atau yang paling mahal ya kan. Tapi yang paling mahal jangan dilihat ya. Pokoknya intinya kalau ngecek itu yang harga umum ya, harga umum banyak temennya. Kalau harganya murah sendiri pastiin aja, ditelepon aja dulu, karena biasanya ya ada juga mobil masih ternyata itu nanti ganti DP atau nerusin angsuran atau apa kan bisa juga ya. Jadi kalau dapat murah ya alhamdulillah, itu rezekinya ya seperti itu. Nah intinya mobil ini akan saya jual di angka ya berapa ya, saya tawarkan 185 lah ya, 185 juta ya, karena di luaran masih 200-an kan masih wajar ya, saya menawarkan seperti itu kan masih umum aja ya, seperti itu ya. Untuk kondisinya seperti tadi. Untuk lebih jelasnya kalian cek sendiri bahwa ke Mitsubishi juga nggak masalah, oke-oke saja saya. Yang penting saling terbuka. Ketika jual beli kan harus kedua belah pihak harus saling menguntungkan ya, jangan sampai pembeli aja yang untung atau penjual aja yang untung ya. Ya udah terdengar adzan duhur ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe video saya dan pencet tombol loncengnya ya, biar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya seputar mobil bekas. Siapa tahu kalian sedang cari mobil bekas, kalian bisa dapat inspirasi dari video saya. Walaupun kalian nggak membeli dari saya kan bisa membantu ya, informasinya seperti itu ya, saya harapkan seperti itu. Semoga tayangan ini bisa membantu memberikan informasi yang kalian butuhkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.